Anak-anak, karena Alin yang belum terakhir, Alin berdoa. Kok tahu kalau aku sing tugas? Masa? Patokannya gitu ya? Anak-anak, minggu lalu firman Tuhannya tentang apa, siapa yang bertugas? Siapa yang bertugas? Apa? Minggu lalu siapa yang firman Tuhan? Minggu lalu siapa? Minggu lalu siapa ya? Enggak, sebelum ke TV. Nah, bener enggak? Bener ya, Tante Bibi? Oh iya, soalnya Om ke Andi ya, pergi ke mana itu? Pergi ke SMC Pralen. Iya, ternyata di SMC Pralen itu luar biasa. Anak-anak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti salah satu nanti Tore sama Adam kerja sama. Tore mau angka berapa? Halaman ke berapa? Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Mau yang mana? Sebutkan angka. 1, 2, 3, 4. Doa. Nanti ini tidak ada ayat hafalan. Hore. Luis mau angka 1, 2, 3, 5, 6, 7. 7 berarti melayani. Alin enggak boleh. Juga. Mau angka berapa? 1, 2, 3, 5, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Nanti kamu ceritakan apa itu salib. Kamu mau angka berapa? 2, 3. Yang mana? Yang mana? Pilih aja. Ini. Oke, kamu yang mana? Jadi kita cerita tentang SSS ya. Kamu mau yang mana? Oke, sekarang keluarkan bangkanya. Coba di apa namanya? Dilihat. Iya. Aku ndak bohong, kalian harus bawa bolpen, betul. Nah, silakan anak-anak. Definisi apa itu melayani? Siapa yang harus melayani? Kapan kita melayani? Di mana kita melayani? Dan mengapa kita melayani? Nanti presentasi ke depan dapat mie sedap. Ayo. Enak tuh wis adem to AC ini. Siapa itu Bapak dalam Doa, siapa yang berdoa ya boleh. membuat kalimat dengan kata-kata yang bilang. Ya, apa itu artinya misalnya doa itu apa? Bersekutu dengan Tuhan misalnya. Kenapa Pak? Boleh googling, boleh. Open Bible. Jangan tanggalkan dulu PD, urusan ini dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo kerja bareng. Ini untuk gurunya. Ini untuk gurunya. Tidak ada kapalan buat guru. Yang Beruntung sekali. siapa yang tercepat dapat X
Esa, ini sudah satu. Dan yang bersedia apa stok hebat? Ya mas? Pulpen? Iya, aku yang punya pulpen. Kamu nggak punya pulpen? Bersekutu denganmu. Ini nak pulpen. Siapa yang tidak bawa pulpen mengaku aku punya hotel Santika. Apa itu Alkitab? Alkitab adalah firman Tuhan. Yang bagus loh. Aku kok dimatiin satu ya? Enggak usah. Siapa yang harus melayani? Lebih iya. Sudah selesai? Siapa yang sudah? Tidak usah langsung aja. Salib itu apa? Sudah? Masih ke depan masing-masing. Ya, kantor nanti cuma dapat bumbu top, tidak dapat mini. Dapat laptop boleh, boleh aja. Teman-teman, ini Louis. Jadi aku hari ini dapat yang melayani. Pertanyaan pertama, melayani itu apa? Melayani adalah tindakan melayani sesama, misalkan membantu. Terus siapa yang bisa melayani semua? Terus kita ya juga bisa melayani sesama. Jadi itu harus. Terus kapan kita bisa melayani? Kapan aja, selalu. Terus gimana aja, bisa di sekolah, tempat kerja, gereja, dimanapun itu pokoknya. Terus kenapa kita harus melayani? Karena itu kita Tuhan udah lebih Ya Tuhan nggak minta apa, berarti kita nggak perlu melayani. kan Tuhan udah lebih melayani kita. Sore sudah selesai? Ada? Anak-anak, siapa yang mau bertanya? Kamu bilang mau, tolong lagi sekali lagi. Aku mau bertanya, apa toh pelayanan itu? Tindakan menolong. Kemudian siapa yang harus melayani? Siapa yang harus dilayani? Ya semua. Kapan? Mulai sekarang. Selalu mulai sekarang. Iya, kalau misalnya selalu mungkin baru 2 bulan lagi. Di mana saja. Berarti kamu mau tak taruh di satu pegunungan yang tidak ada internetnya gitu mau? Kalau Tuhan nyuruh kamu mau? Betul? Sungguh? Tidak ada internetnya loh. Tidak ada airnya, ya apa? Tidak apa-apa. Ngapain? Tidak ada airnya, tidak mati lah. Ya orang mati. Air kelapa ada. Ya udah. Nampung air hujan ada. Oke, ambil satu. Sudah? Alin sudah? Open Bible, open book. Ardelia sudah? Joanna? Itu yang ketiga belum itu.
Loh, seandainya akademik itu mana sih? Duh, aku akademik kok. Berarti dibalik aja ya, aku di sana, kalian di sini ya. Supaya aku tidak akademik. Anak-anak, I'm using gamma AI untuk ngerjain ini lebih cepat. Kisah pertobatan dan pembaptisan. Tadi ada pertanyaan tentang baptisan. Siapa yang baptis Tuhan Yesus? Yohanes membaptis siapa? Iya. Jadi keren ya Bapak Ibu bahwa saat Roh Kudus naik ke sorga, maka kuasa itu, saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya ke bumi. Adam sudah? Oh, Ali, siapa? Louis yang pertama kali jadi dapat 2. Oh, thank you Om. Dimakannya baru 3 bulan lagi. Gara-gara apa yang kepedean tidak jadi. Maju ke depan. Parah sih. Pendek. Nanti dapetnya cuma mini sop. Apa bumbunya kok? Tidak boleh. Ya pokoknya kamu harus tetap tahu. Ayo, kamu dapat topik apa? Saya kok data sih berarti ya, soalnya kalian lagi ya. Nggak apa-apa sih, saya nggak tahu salahnya ya. Oke, yang kedua. Terus selalu niru Luis. Oke, terus. Oke, di handphone ada. Oke, terus. Kok bisa cara mendekatkan diri pada? Terus kalau ngerti kenapa kok bisa dekat? Oke, kalau kita melakukannya kok bisa dekat? Ya apa? Ayo kasih spesifik sedikit. Kalau misalnya kita baca Alkitab kok bisa dekat sama Tuhan? Kalau kita ngerti firman-Nya kok bisa dekat gitu? Aku ngerti kamu, aku belum tentu bisa dekat loh sama kamu, karena aku nggak pernah ke rumahmu, betul nggak? Dan kalau nggak dekat, siapa caranya supaya kamu tahu? Kamu tidak berjumpa dengan Tuhan. Enggak, tidak harus mati dulu, karena setiap kali kita bisa, kamu pernah berdoa sama Tuhan, terus terkabul? Pernah? Apa? Doa apa yang akhirnya terkabul? Oh, oke. Lainnya, selain dia sadar, didoakan seminggu sembuh, terus apa lagi? Kamu minta langsung kemarin aku minta supaya nasabahku dapat hadiah dari kantorku, langsung dapat dari 2 loh dapatnya. Yang muter aku padahal dia kan ngacak gitu ya, nggak tak lihat ini nomornya nasabah. Aku pernah satu kali kepengen punya gadget itu ini 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 itu aja masih kurang. Terus kemudian aku berdoa sama Tuhan, aku main tablet karena waktu itu lihat tante Bibi bawa iPad. Tuhan, aku juga kepengen. Jadi kalau kita kadang bawa laptop, akhirnya Luis kepengen laptop juga. Terus kemudian saat itu saya berdoa dan dalam waktu singkat Tuhan kasih. Setelah berdoa dapat uang gitu ya. Setelah dapat uang, Om berikan keperluan 10%. Sisanya itu persis buat beli. Oke, terima kasih. Ada yang mau tanya? Nggak ada. Ayo selanjutnya. Nah ternyata sudah. Tunggu 1 menit. Ternyata Tuhan Yesus hadir, dia dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Akhirnya di situ banyak orang yang bertobat. Ali maju ke depan. Dibacain. Aku dapat topik. Aku dapat topik salib. Salib itu
Dibaca. Siapa yang disalib? Dan itu Tuhan Yesus. Terus disalibnya pada saat Paskah. Terus lanjut. Anak-anak coba tak nanti bikin pertanyaan 2-3 pertanyaan ya buat kali ini. Terus? Yesus disalib itu di Golgota. Oke. Apa mau presentasi kok pakai gini di Golgota gini? Ayo bisa. Oke, dia calon pendeta. Tuhan Yesus disalib itu kenapa? Dosanya kita. Jadi salib itu artinya bahwa kita setiap hari harus memikul Salib. dan mengikut Tuhan setiap hari. Terus apa artinya kita memikul salib? Misalnya ada orang yang nyuri, ini handphonemu termahal. Handphone termahal sekarang harganya berapa? Berapa? Handphone termahal berapa harganya? Ini dia punya handphone, ini anggap aja handphone. Terus tak ambil, apa yang dia lakukan? Apa yang kamu lakukan? Kalau aku ngambil, ini handphone tak ambil, terus? Nah aku lari. Kalau aku lari lebih cepat. Kalau polisinya nggak bisa nangkep aku, terus handphonemu nggak kembali, nggak apa-apa. Itu salah satu figur salib. Saat ada orang yang memaki kita, kita belajar untuk tidak marah. Kemarin ada satu case yang mungkin membuat saya marah, tapi saya bertahan marah untuk tidak marah. Bagus, hebat. Itu luar biasa. Udah, supaya kamu senang, kamu dapat misra. Terima kasih ya. Ini calon pendeta yang ada di sekolah di SMU. Kenapa? Enggak senang? Sungguh? Dia tidak baca. Yang keras. Orang yang menerima perkataannya itu memberi dan pada hari itu mereka betapa kira-kira berbagi jiwa. Hari ini merupakan betapa Roh Kudus berkuasa membawa banyak orang kepada Kristus. Luar biasa ya kalau ada Roh Kudus ya. 3.000 ini berapa orang? Baru 8. Kalau 3.000 bagi 8 berapa? 3.000 bagi 8 240 kayaknya ini ya. Betul. Berapa? Nah, 375 kali lebih banyak. Ini baru satu. Harus ada banyak 3.000 orang itu mungkin satu gereja ini penuh mungkin 4 lantai. Mungkin. Oke. Tapi karena ada Roh Kudus bahwa banyak orang itu bisa percaya sama Tuhan Yesus. Gini, aku kalau dekat sama Alin ini ngomongnya enak, tidak ada ngomong kotor, tidak ada kecurangan di dia. Kamu ke gereja mana? Aku mau ikut. Loh, hebat ya. Kalau aku dekat Tore ini senang sekali. Apa sih yang membuat kamu senang? Aku biasanya setiap minggu ke gereja. Aku boleh kan ke gereja ikut kamu? Loh, keren ya. Siapa yang mau sharing selanjutnya? Maju, Tore sama Adam maju ke depan. Loh kan berdua. Ayo, maju ke depan. Yang pertama Tore, yang kedua Adam, ketiga Tore, keempat Adam. Sini, Tore. Supaya kamu tahu perasaannya sini. Jadi doa, apa itu doa? Doa adalah bersekutu dengan Tuhan. Contohnya meminta sesuatu dan bercerita tentang kehidupan sehari-hari kepada Tuhan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Doa itu ternyata kita berkomunikasi dengan Tuhan. Ada? Betul? Sini. Nah, siapa yang berdoa? Semua orang yang beriman berdoa. Betul. Lanjut ketiga. Kapan kita dapat melakukan doa? Di setiap saat saja dan saat ingin melakukan sesuatu. Dimanapun kita bisa berdoa. Mau di kamar mandi, saat kereta apinya belum lewat, lama ada orang yang kereta apinya nggak lipat-lipat. Kalau saya
duduk langsung lewat. Jadi kesempatan saya tidak berdua di sana, berdua di tempat yang lain. Saat saya di mobil berkendara ke Jember, doa. Oke? Yang keempat. Doa. Iya, jangan sampai kita berbahasa lidah di depan bos kita. Hey, what are you doing? Hey, are you okay? Did you feel something? Did you make? No, gitu ya. Oke, next. Mengapa kita perlu berdoa? Karena doa adalah perisai Tuhan dan supaya saat kita memohon sesuatu dapat diberkati. Jadi kalau nggak diperintahkan doa, nggak diperintahkan Tuhan doa, nggak usah. Nggak apa-apa. Oke, taruh. Silakan diambil. Adelia. Sudah? Ayo, oke, Pak. Aku dapatnya suci. Apa itu suci? Suci adalah sikap atau mungkin kepribadian seseorang yang membuat orang yang memiliki sikap tersebut hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan Dengerin nak. Terus? siapa yang harus suci? Ya kita. Kapan kita harus suci? Kapanpun teruslah mencoba. Dimanakah kita harus suci? Dimanapun, jangan sampai tergoda setan. Kenapa kita harus suci? Karena hidup suci berarti hidup menuruti Tuhan. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ambil dulu, tapi jangan turun. Kalau orang nggak suci gimana? Ya udah. Dia mau follow setan bukan Tuhan. Kasihan dong. Kan terserah dia, kita yang kasihan. Loh, kan kita ini kepengen bawa mereka untuk percaya Tuhan Yesus. Jadi kita perlu punya prinsip kita menjaga orang-orang yang bisa kita kenal. Meskipun dia tidak kenal kita, meskipun kita tidak kenal mereka, jangan sampai kita acuh-acuh. Dengan sikap kita tadi, oh kamu nggak pernah nyontek ya, kamu kok bisa ya, terus kamu mau ngajarin dia, akhirnya dia tidak mengenal. Oh gitu. Oke. Oke, silakan duduk. Sudah dapat pertanyaannya? Oke, Adelia maju ke depan. Tunggu, ini dibaca. Ini Adelia maju ke depan. Ini dibaca. Sini. Ini sama nomor 2 nanti. Atau sama Sini. Ini nomor ini. sebaptis. Sebaptis. Orang-orang yang percaya dibaptis sebagai tanda pertobatan penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke. Terus bawahnya lagi nomor 2. Nih. Bertambah jumlah orang yang percaya terus bertumbuh mencapai sekitar 3.000 orang pada hari Pentakosta. Oke, ketika sekalian akhirnya Diberkati Tuhan. Pertambahan jumlah umat ini adalah karena berkat dan kuasa Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. keren. Kalau kamu tidak peduli, 3.000 itu tidak akan hidup dan tidak akan masuk kepada Kristus. Tapi kalau kamu peduli, orang itu secara tidak langsung bisa ikut kalian. Oke? Joanna, anak terakhir. Joanna. Soalnya Joanna panjang pasti ceritanya. Jadi aku dapat sekutu. Ya, pertama sekutu itu apa sih? Sekutu itu adalah bersekutu. Ya, sekutu itu berkumpul dengan saudara-saudara seiman. Oke. Terus siapa aja sih yang harus ikut bersekutu? Tentu saja semua orang yang sudah percaya Tuhan. Iya. Itu harus ikut bersekutu. Nah terus apa? Kalau bersekutu misalnya kalian lewat WA gitu ya, WA teman itu kan bisa ya kapanpun. Atau ikut PS persekutuan sekarang gitu ya. Itu biasanya kalau di rumahku tuh hari Selasa kan Selasa. PS, persekutuan sel. Oke, terus? Nah terus gimana? Kalian bisa buat ngomong ya. Kalau misalnya kita bisa online gitu ya. Kalau persekutuan sel itu kan biasanya online terus satu kali baru offline gitu ya. Jadi gimana kita bersekutu itu kita bisa lewat online atau kita offline misalnya ke rumah kita atau ke rumah kita berasa iman gitu ya. Nah, kenapa? Soalnya bersekutu
Kamu mau tanya ayat untuk jawaban demo, gitu lah. Enggak. Sini Joana. Joana, kalau orang nggak bersekutu akibatnya apa? Kalau nggak bersekutu itu mungkin dia kurang ini, dia mungkin hanya waktu jalan gitu ya. Terus Ya. dia nggak ada yang menguatkan, nggak ada yang menguatkan. Contoh, sapi itu kalau berkumpul, singa itu nggak berani menerkam. Tapi saat satu sapi keluar dari kerumunan, dia digigit dulu kakinya nggak bisa, digigit lagi nanti mungkin lehernya, lama-lama kehabisan darah, nggak bisa bernapas, mati, capek-capek. Karena berpisah dari persekutu ya. Yohana, tolong ini dibacanya. Ayo toh nanti toh, ujiannya nanti. Nih. Orang-orang kaya ini sangat fokus dalam belajar, mengajarkan asuransi, dalam persekutuan, dalam teknologi dan dalam doa. Oke. Mereka hidup dengan penuh kebersamaan dan saling menghargai satu. Cukup. Jadi luar biasa ya. Terima kasih. Kalian duduk di sini, kalian berdoa bersama, kalian bisa datang bersama-sama, itu keren loh. Saya ini juga produknya sekolah minggu di dekat rumahnya mami saya. Jadi saya tuh dijemput, padahal rumahnya sini sama mungkin Tampang gitu. Warung depan ini loh. Dari sini sampai warung depan. Dijemput, ayo sekolah minggu. Datang, tempatnya panas, Sabtu siang juga panas, tapi kita senang gitu. Luar biasa. Terakhir. Setelah ini kita pulang ya, jam 11 kita bisa pulang. Mau? Belum. Aku dapat topik tentang Ya, ibadah. Nah, apa itu ibadah? Ibadah itu merupakan segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk melayani Tuhan. Menurut Roma 12 ayat 1, ibadah itu hal di mana kita harus mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadah yang sejati. Nah, siapa yang bisa melakukan ibadah? Ibadah itu bisa dilakukan oleh siapapun, asalkan mereka itu benar-benar sungguh-sungguh dan percaya, kayak tidak terpaksa gitu. Oke. Kamu terpaksa enggak kalau ibadah? Kalau ngantuk, aku masih mau tidur, disuruh ibadah, menyesal enggak? Sedangkan teman-temanmu yang lain bisa pergi ke mall, kamu ibadah, enak ke mall dong. Ya apa yuk? Ngapain aku ke sini, enak ke PTC, enak ke Supermall yuk, daripada ke gereja, betul? Ya apa? Teman-temanmu bisa ke mall, tapi kamu beribadah kan nggak bisa ke mall. Oke, bagus. Oke, lanjut. Terus kapan dan di mana? Ibadah itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Di rumah juga kita bisa. Apakah kalian satu keluarga ini berdoa bersama-sama? Gitu ya. Oke. Jadi nggak harus di gereja. Terus kenapa kita melakukan ibadah? Itu. Karena Apa ibadah lagi? itu bertujuan mengucapkan rasa syukur. Ada dong, Jessica. Oke, very good. 2000? Mau kanan atau kiri? Yang main itu Apa? 2011. Nggak ada, kanan atau kiri. Oh. Oke, anak-anak. Channel. Kalau itu penuh roh kudus enak, anak. Kenapa? Di situ kita bisa pecah roti. Di sini sampingnya ada hadiahnya, tidak ada hadiahnya, kita mesti tetap dapat super mie rohani. Sehingga kita bisa bertumbuh, kita bisa kuat, kita bisa hebat. Kita juga mengerti kalau kita dipepet orang, kalau kamu dipepet orang, pepet balik. Ini untuk mikir. Enggak. Oh. Mobilmu dicat gini loh. Main 2000. Iya. Kalau kamu dijailin temanmu, balas jahilin. Kalau seperti apa bagaimana? Kalau seperti apa bagaimana? Kalau dekat, Jessica.
Oh iya jika. Bu apa no balik? Kalau dekat tak janji. Iya oh iya. Oh, ya apa caranya kamu janji? Iya. Padahal firman Tuhan berilah pipi kiri, berikan pipi kanan. Kalau kamu ditampar pipi kiri, berikan berikan pipi kanan supaya ditampar. Kadang-kadang bertolak belakang ya. Firman Tuhan berkata kamu jangan menghakimi. Nah, tapi kalau dia mencuri handphonemu, iya, akan aku sulit dijambak. Ayo, ya apa cara nih? Kayak rambutnya seperti lek dek kondol, buat takkan. Kamu udah punya kondol. Kadang firman Tuhan itu tidak seperti itu, anak-anak. Firman Tuhan bilang kita untuk mengampuni, kita untuk apa ya, tidak membalas kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan. Kalau ada musuh kita beri apa? Silo roti. Kasih anak roti. Konsisten jadi manusia. Anak-anak, kebiasaan memecah roti ini harus kita lakukan. Kenapa kok kita harus lakukan? Supaya kita ini kalau kita makan sesuatu kita jadi. Coba di sini siapa yang mau tak kasih 3 juta tapi tidak boleh makan 14 hari? Yang tidak boleh makan 7 hari tak kasih 15 juta. Enggak ada. Kamu cuma di satu tempat enggak ada, cuma ada piano, ada organ, ada stick, masa dimakan. Mau? Berapa lama kalian bisa bertahan enggak makan? 5 hari. Sungguh? Selama kita liburan. Berapa hari? Tapi bakal lemah enggak? Ada anjing galak enggak pernah dikasih makan. Ada anjing yang tidak galak dikasih makan. Kira-kira menang mana? Ini sudah seminggu tidak dikasih makan. Anjing galak, ini anjing tidak galak. Menang mana? Tapi ini dikasih makan. Kecil. Loh dia galak. Jadi dia mau. Tambah. Seperti maminya Om Joni terakhir-terakhir 2 hari ini ngomongnya kayak bisik-bisik gitu. Getting worse, getting weak, getting old. Jadi ngomongnya enggak seperti ini. Nah, gue diberkati Tuhan jadi anak sing mulya, anak sing sukses. Saya sering kali itu. Terakhir saya bawa ke mana tempat rehab. Jadi direhab, dikasih distro, supaya pinggang ini enggak sakit. Ternyata itu enggak sakit. Ternyata hari Sabtu itu 8:30 itu saya kira-kira sudah enggak ada. Saya ditelepon karena tidur jam 10 hari Minggu kan, Sabtu. Kemudian akhirnya kira-kira setengah 10, jam 10 sudah enggak. Soalnya waktu itu Om langsung pegang tangannya dingin, kakinya sudah dingin, jadi kayaknya sudah tutup usia di hari Sabtu. Dokternya setengah 12 waktu. Akhirnya dokternya keluar setengah 1 dinyatakan sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau diomongi ya, saya tidak tahu apakah benar atau tidak, mau diapain. Tapi 1 bulan sebelum maminya Om Joni tutup usia, Om Joni kan sempat cerita ke anak-anaknya, tolong bantu doa ya buat mamiku ya, lumbarnya patah. Itu kejadian Sabtu lagi. Ternyata di situ diobati, tidak perlu rawat inap. Oh, saya ini bisa beribadah. Dan waktu mami diare, waktu saya masih muda, itu juga cetuh lagi. Mau ibadah, kan biasanya saya jam 9 itu. Kemudian setengah 10 itu di WA. Tidak bangun saya mau di WA kan tidak bunyi, tidak ada bunyi gitu. Akhirnya si pengasuhnya itu telepon ke anak saya bangun, saya jam 10 datang ke sana, Pak pegang semua, oh sudah tidak ada, Pak gini, memang tidak ada. Anak-anak kemarin saya juga di satu tempat kerjaan itu tak goyang-goyang gini kan, maksudnya supaya tidak kolesterol, supaya tidak, besok
langsung sini bengkak, mau ngangkat gini udah bisa. Waduh Tuhan, ngomongnya apa ini? Ini sudah mulai berkurang bengkaknya, sudah tidak sakit gini kemarin masih sakit, didoain sembuh. Anak-anak, kalau kita punya iman yang kuat seperti tadi Yohana bilang, maka kita tidak mudah, tidak gentar untuk mau meninggalkan. Jadi kita bisa berdoa bersama, kita bisa memecahkan roti bersama, kita bisa bangun antara adik dan kakak itu tidak ada pertengkaran, antara saudara sama saudara itu tidak ada iri benci. Jadi satu kuat. Anak-anak, saya pernah cerita, orang bisa gambar nggak? Nggak bisa. Siapa yang bisa gambar? Misalnya ini sebuah pohon gini ya. Ini ibaratnya keluarga. Akarnya ini ternyata adiknya pada sana, betul ya, akarnya si pohon, betul? Ini saking nggak bisa gambar, maklum lah ya. Ya nggak apa-apa, gambarku waktu doa pagi pun melek, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Nah, singkat cerita anak-anak, kalau kita tahu bahwa di dalam keluarga ini ibaratnya seperti pohon. Nah, kamu mesti bingung masalah ujian mutalis. Enggak. Misalnya gini ya, ini ibaratnya keluarga. Keluarga ini punya anak, betul ya? Itu apa? Ini contoh. Aduh, masa aku ini kan memang bukan artis. Jadi ya anggap saja iya gitu ya. Loh om ini kok nggak bundar? Ya tak bunderi. Apalagi yang kamu mau? Loh om ini kok nggak ada lubangnya? Ini kan ada angin-anginnya. Apalagi? Nggak ada buahnya. Oh iya, anggap aja ini pohon. Saudara-saudara itu masing-masing punya fungsi masing-masing. Jangan sampai bertengkar. Masalah warisan, masalah benci, masalah pertengkaran. Menantu mertua, satu kali kalian jadi menantu, bertengkar. Lama-lama pohon ini roboh. Kalau ada ibaratnya keluarga ini disatukan sama Tuhan, itu seperti musik. Kalau coba main musik, drum kok enak enggak? Kalau ada drum, ada keyboard, ada saxophone, ada gitar, ada lain-lain, jadi bagus enggak? Jadi harmoni enggak? Saat jadi harmoni, apakah bisa menjamah orang enggak? Bisa mengubah orang. Tolek. Kenapa kok bisa mengubah orang seperti itu? Karena kalau musiknya enak, bagus, dan satu nada. Like misalnya tadi om waktu naik, nyanyi naik gitu ya, nadanya naik, om enggak ngikuti dengan nada yang tepat, suaranya jadi lagu itu jadi enggak. Andai kata kalian ini bisa dipakai Tuhan menjadi pelayan Tuhan di dalam rumah tangga, oh enak harmoni. Wes, apalagi om ini kok modelnya elek, ya karena sudah bertengkar antara satu dengan yang lain. Ada loh, adiknya itu lebih kaya dari kakaknya, dan akhirnya adiknya itu nyekolahkan ngasih mobil ke kakaknya. Ada satu cerita lagi. Aku nanti kalau gambar elek nanti digombalin nanti tidak apa-apa. Ini ada seorang kakak. Ini kakak laki. Dia punya adik 3. Dia terpaksa tidak sekolah. Adiknya itu perempuan. Terus ada adiknya lagi yang laki. Oh wali. Ya. Kalau kayak gini ini perempuan ya, ini laki. Ya kayak gitu-gitulah ya. Si kakak ini terpaksa dia tidak sekolah. Dia harus cari uang pergi ke kemana-mana untuk nyekolahkan adik-adiknya ini ke Amerika. Sekolah ke Amerika mahal atau murah? Murah. Kok adiknya kenapa? Banyak mau. Adiknya enggak mau. Yang mau kakaknya. Karena dia punya prinsip adikku ini harus berhasil. Karena salah satu tidak berhasil, maka ini akan terganggu. Dia punya prinsip itu. Ingat Yusuf
dia sudah diganggu sama kakak-kakaknya. Dia sudah diapain sama kakak-kakaknya, Yusuf? Apa sih Alin? Selain dibuang, terus diapain lagi Alin? Dianiaya, diapain lagi Alin? Yusuf? Ayo. Alin, Yusuf itu diapain sama? Dimasukin kemana? Goa. Sumur. Apa sih Alin ini parah? Jangan gitu, kamu bantu dia. Kamu WA. Masa bantu? WA ke dia. Males Alin. Dan kemudian akhirnya si saudara-saudaranya kaya. Dia naik mobilnya itu kayak mobilnya Om yang kedua. Adik-adiknya ini naik mobilnya William. Mereka sukses semua. Keren ya. Waktu itu dia tutup usia. Yang datang nelayan Akhir 11 itu berarti 300. berarti 13 mulai di Andrea. Yang bagi makan bingung, yang bagi tenda bingung, itu sudah 7 tenda, 8 tenda. 15 betul. Yang bagian bagi minum bingung, 300 yang datang, 8 bis 50 mobil. Orang ini, dia nggak cuma mikirin adik-adiknya, dia mikirin pegawainya, yaitu 8 bis, 7 bis itu. Kalau kali 30 ya 200-an orang itu yang datang. Yang di sana, yang di Madiun masih banyak. Singapura. Kemudian dia juga mikirin orang-orang di sekitarnya. Satu kali dia punya pegawai. Pegawainya itu mencuri uang dan kebacut. Tahu kebacut? Parah. Terlalu tahu. Dia penjarakan si pegawai. Tapi malam itu dia tidak bisa tidur. Besok pagi-pagi dia pergi ke polisi, ditebus, dicabut berkas, dikeluarkan. Dan sampai matinya pegawai itu kerja sama pegawai. Wow. Yang meninggal itu siapa? Bapaknya apa? Oh. Ini yang meninggal. Dia kan punya pegawai banyak. Pegawainya itu terlalu kebacut bahasa Jawanya. Akhirnya orang ini pegawainya ini tidak berani lagi sama dia. Ini prinsipnya seperti Yusuf. Kalau ada roh seperti Yusuf. Jadi kita ini bersyukur sama Tuhan kalau kita bisa kenal sama Tuhan Yesus. Ayo, tulis, baca. Sehingga daripada yang dilakukan langsung, Tuhan memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk mengadakan banyak mujizat dan tanda. Hal ini membuat orang-orang takut, tetapi juga semakin percaya kepada Yesus dan kerajaannya. Yang pertama ada menyembuhkan. Rasul-rasul dapat menyembuhkan orang sakit dengan kuasa Tuhan. 2. Membuat. Rasul-rasul menerima dan menyampaikan nubuat dari Tuhan. 3. Pembebasan. Mereka dapat membebaskan orang-orang dari kuasa kejahatan. 4. Mujizat lain. Tuhan memberikan banyak mujizat lain melalui rasul-rasulnya. Satu kali kalian rata-rata berapa? 12-13. Yang sudah 50 ini nanti goyoknya sakit. Kemarin pinggangmu sakit, kasih minyak sudah berapa hari? Hari barang bertawan. Iya sudah 50 ya, mau gimana lagi? Tidak bisa melawan takdir. Maminya Ujani 80 dia begini. Bongkok. Kalian tahu kan mamiku? Pernah kan tak ajak ke lantai ini? Dia kan masih bisa duduk gini, kakinya bongkok. Tidak bisa melawan takdir. Bapak ini pun sendiri tidak bisa melawan takdir. Karena dia salah minum obat. Dia minum obat nyeri setahun. Padahal itu hanya boleh 1 bulan obat nyeri. Gagal ginjal. Ya kalau kamu tahu kalau kamu ngerasain nyerinya dia. Enggak, maksudnya ya pantas gagal ginjal. Betul, tapi kalau misalnya dia bisa jadi dia memang tidak tahu, atau bisa jadi dia memang karena terasa sangat nyeri, maka dia harus minum obat. Anaknya salah satu dokter gigi, dia bilang, Pak, Bu minum obat ini, karena obat ini itu kayak ada keras, kayak ada narkotika. Memang berkurang sakitnya, tapi nanti kalau sudah obatnya habis, nyeri lagi. Itu sama seperti kalau orang sudah tua, lututnya disuntik
supaya tidak sakit. Ini tidak sakit, ini tidak sakit. Kemarin anak-anak mau bersih kita alhamdulillah. Siap. Oleh karena itu kalian pergunakan waktu dengan baik. Oke? Ya, dia keturunan lumba-lumba. Oke, dulu. Emang lumba-lumba. Jadi kita satu dengan yang lain saling berbagi, saling menolong. Kenapa? Kita lihat temennya kok nggak masuk. Oh, saya mau pertandingan, langsung tulis di grup. Teman-teman doain ya aku supaya menang, memuliakan nama Tuhan. Alin nggak masuk, misalnya nggak ada kendaraan, nggak apa-apa telepon om, tak jemput, oke? Aku yang belum tahu rumahnya ini belum tahu, ini aku sudah tahu, ini belum tahu, ini tahu toko kebutuhan, ini belum tahu. Ini aku sudah pernah ke rumahnya dia, mau ke rumahnya dia lagi, bisa pesan apa? Aku tahu rumahnya ini, aku belum tahu rumahnya ini. Ini teman baikmu, Pak. Ya. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Karena kita akan ayat apa? Ya memang tidak ada. Oke, boleh? Hura, gitu ya. Anak-anak, jadilah orang. Siapa manusia pertama kali yang ada di muka bumi ini? Manusia pertama. Suaminya Hawa siapa? Adam anaknya siapa? Adam ini Pak. Anak-anak, biarlah sharing firman Tuhan ini betul-betul kita bisa tahu fungsinya meskipun kita tidak senyaman teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain bisa bersuka cita, bisa tidur all the day long, well Sunday, but we have to go to the church. I always, every 9 o'clock, I have to sleep. Before 9 o'clock, I collect my family and I pray together. Lord, please bless, I want to go to Prague. Please help me, I want to achieve to Prague. Lord, I pray for my family and so on, and then sleep. At 5, I have to wake up. Sometimes before 5, I already wake up at 4 o'clock. Ini tahu apa yang Om omongkan? Ku tahu. Jadi Om usahakan tidur jam 9 supaya jam 5 pagi sudah bisa bangun dan bisa beribadah sama. Setelah ini Om langsung strictly sleep, nanti sore datang lagi ke gereja. Minggu itu adalah harinya me sama harinya Tuhan. Combine. Anak-anak pernah nggak ketemu gubernur, wali kota? Saya berapa saat yang lalu dapat kesempatan mau ketemu wali kota, tapi waktu itu saya nggak bisa datang. Waduh, tapi benar lagi mungkin tahun depan saya ketemu gubernur. Soalnya donor darah sudah ke 75, jadi bisa ketemu gubernur. Yang wali kota itu 50. Nanti kalau saya harus ketemu presiden, Pak Prabowo kira-kira. Nah, andai kata kita bisa bertemu sama gubernur, aduh alam kebaiknya kita pakai jaket atau batiknya bagus dan sebagainya. Tapi ingatlah kalau kita ketemu sama Tuhan, wow, my mom already meet God. My pastor di Sydney, Om Daniel sudah ketemu Tuhan. Bareng mamiku sampai S, sampai K. Jadi Pak Daniel mungkin gembala sidangnya, mamiku mungkin jemaatnya. Tapi sudah tidak pukul lagi guys, sudah sehat. Oke anak-anak, mari kita berdoa. Ada yang minta bantuan doa, kita tidak perpanjang, kita tidak ada ayat hafalan. Boleh? Boleh. Apa yang mau didoain? Sampai kapan? Lo yang minggu bisa ke gereja. Lo yang di pesawat tidur. Chicken ini arrive in Surabaya. Chicken landing di Surabaya. Cepat. Oke, kita doakan. Adelia ada yang mau dibantu doa? Joanna? Ada yang mau
Hana? Ih, Gatot, oke. Seno? Ada om. Oh ya, kamu gatot ini. Makan sambal yang banyak. Gorengannya banyak. Iya, aku mau cerita ya. Saat Koko Stephen panas 38,5. Wow, aku saat 38,5 hari kapan itu langsung minta bantuan doa. Ya panik lah. Dan ini kok mendidih loh. Sininya panas, sininya lebih panas lagi. Langsung diberitahu Om Adi, anduk dibasahi, dirangkep dan minum obat paracetamol. Iya Om Adi di kompres. Kecuali di paracetamol kok gak turun. Paracetamol itu apa? Turunnya besok. Ternyata besoknya sudah tidak panas. Hari Seninnya dia ke dokter. Sekarang masih bapil tenggorokannya itu juga sakit. Saya loh sing sopo rumah sakit, tidak sakit-sakit, tidak minta, cuma bersyukur sama dia. Iya, siapa yang mau di sini nginep di rumah sakit meskipun gratis? Tidak ada. Oh, nasabahku aja yang nginep di sana kepintan pulang. Kapan aku bisa pulang? Kapan aku bisa? Nanti ada pengumuman dari sebenarnya di pray to God. Sore ada yang minta bantuan doa? Ada? Oke, tulis satu. Ali maju ke depan. Gus, Enggak apa-apa. always think tak suruh maju ya. Duyung. Ini batok, itu batok. Ini yang sisi siapa? Bapak patung berlayar yang berkita 1, 2, 3, 4, 5, 12, 16 sama 7. Alim doakan supaya cuma batu aja. Heavenly Father, we thank you so much for this time. We surrender all the children here. Bless their family, bless also our family. Lord, please protect us the way we are going home. Thank you for the word of God today. We surrender our life into your hand in Jesus' name. Amen. Thank you. Bless you. Oh ya, ada pengumuman dari Aduh. Sektor, ini aja jam 11 terus mari. Anak-anak, bulan depan ada kenaikan, bukan naik, pindah kelas, bukan naik data. Kalau kamu barusan ini terima rapor naik kelas, tapi kalau di sekolah minggu pindah kelas, ya. Bukannya yang tidak pindah itu bukannya, maaf, bukan. Dasarnya pindah kelas itu umur, bukan kepandaian. Tapi Om tahu semua sudah mendengarkan firman Tuhan, sudah pandai semua. Tadi ternyata maju depan bisa ngomong, ya. Semua pandai, ya. Jadi pindah kelas itu bukannya berdasarkan pandaian, tapi berdasarkan umur. Sekarang Om tanya, yang lahir 2011 siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5.
anak 6. Ya, oke. Yang 2012 Adria sama Yohana, ya. Minggu depan itu firmannya gabungan, jadi tidak ke sini, ya. Dan besok minggu depan itu ada penilaian kesetiaan anak-anak untuk datang sekolah minggu, ya. Sebab itu seumpama nanti nilainya kesetiaannya jelek, berarti kalian tuh suka bolos. Ya, tapi itu tidak mempengaruhi kalian pindah tidak pindah. Ya, yang mempengaruhi kalian pindah itu umur. Sekali lagi bilang umur. Jadi bukannya yang tinggal di Batu nanti tidak pandai, bukan, tidak ada. Ya, jadi yang tadi lahir tahun 2011, mulai Juli kalian pindah ke kelas Andreas. Ya, jelas. Ya, jadi Alin, Cielo, Ana, Lois, Adam dan Tori. Ya, Yohana sama Adelia masih di sini. Ya, nanti tahun depan kalian umur 13 pindah ke Andreas. Jadi kelas Batu ini umur 11 sama 12. Minggu depan masih gabungan. Bukan SM2 toh. Ya. Nah, nanti setelah itu ada penilaian dari kesetiaan kalian masuk sekolah minggu. Ya. Jadi nanti kalau nilainya angkanya dikit, berarti tahun depannya disetiakan. Ya, Alin. Ya. Ya, semoga nilai kalian kesetiaannya bagus-bagus. Oke? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada sore yang naik, sore ada Lois, Alin sama Cielo sama Ana. Oke? Ya. Kalau ada pertanyaan, selamat siang. Tuhan memberkati. Ya. Ada apa? Aku boleh bantuin Ya. kursi. Ya. Ayo. Loh, tadi lali Pi. Lois ulang tahun. Supaya Lois ulang tahun kan? Oh iya sih. Iya. Kayak geling banget. Iya. How you get the inspiration? sometimes I see from YouTube, sometimes I Oh ini see dimatikan tak kok? Yes,